Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Februari 2026. Nah, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Capricorn, langsung saja ya. Kita mulai. Ini dia, ada Nine of Swords reverse, berikut ada energi dari Three of Cups reverse. Nah, berikut ada energi dari Knight of Pentacles reverse, Four of Swords reverse, berikut ada energi dari Page of Swords, berikut ada energi dari The Hangman, kemudian ada energi dari The High Priestess reverse, berikut ada energi dari Ten of Cups reverse, berikut ada energi dari The Lovers, dan kemudian ada energi dari ya baik-baik. Jadi kalau melihat begini ya, nampaknya memang kamu banyak pikiran ini nanti untuk di bulan Februari ya. Jadi banyak pikirannya kamu tentang masa depan hubungan kalian ini. Ya, beberapa bisa aja kamu seperti tidak optimis lagi ya. Atau ya kamu di sini tuh sudah mulai ada kepesimisannya kamu bahwa rumah tangganya kamu dengan si dia ini tuh akan baik-baik saja ya kalau kalian ini tuh sudah berumah tangga, atau hubungan asmara gitu ya. Kalau kalian saat ini tuh masih pacaran, Mari lihat sempat di sini tuh kamu kayak yang berniat gitu loh bahwa petualangan asmaranya kamu berhenti sajalah ya, karena kamu suatu saat akan menjadi istrinya dia atau akan menjadi suaminya dia. Dia telah kamu pilih menjadi istrinya kamu, telah kamu pilih menjadi suaminya kamu. Jadi kayak pelabuhan terakhirnya kamu sudah sempat ini tuh kamu putuskan ya, berdermaga di dermaga cintanya dia gitu loh. Nah tapi belakangan hari ini kamu mulai lagi mikir kembali ya, merenungkan kembali. Nah disitulah bisa-bisa kamu akhirnya punya kesimpulan baru, punya pemikiran baru. Wah, jangan-jangan memang belum tepat lagi ini. Gitu, belum tepat. Gitu loh. Jadi ibaratnya bahwa keoptimisannya kamu bahwa relationshipnya kalian akan baik-baik saja sampai kakek nenek menua bersama berdua. Gitu ya, keoptimisannya itu tuh anjlok, terjun bebas di sini kalau Mari tangkap gitulah. Apalagi kayaknya ada terjadi sesuatu di sini tuh yang nyakitin hatinya kamu banget di situ ya, karena Mari beberapa kamu ini tuh lagi mau berjarak sama pasangannya kamu karena ada ketersinggungannya kamu, ada sakit hatinya kamu gitu. Semacam kamu lagi patah hati ya kemarin hari itu ya, entah berapa minggu yang lalu misalnya atau beberapa hari yang lalu. Ada yang dia lakukan, ada yang kamu lihat, ada yang kamu dengar gitu ya, ada yang kamu rasakan yang bikin jadinya aduh gitu. Nah di sana jadi ketika kamu sedih, tentulah keoptimisannya orang lagi sedih itu ya, itu kan terjun bebas ya. Tidak ada gitu cerita optimisnya gitu loh. Dan bahkan beberapa di antara kalian gambaran-gambaran, wah dia nggak akan sayang lagi sama aku gitu, berarti cintanya dia bohong selama ini sama aku. Wah dia jahat ya, dia tega ya ngelakuin hal itu ke aku gitu. Nah maka langsung dipertanyakan di sana tentang nasib dari relationship ini. Biasalah kalau orang situasi hubungannya lagi tidak stabil ya, lagi tidak baik-baik saja kan, datang dia pemikiran-pemikiran yang ngeri-ngeri, horor gitu ya. Datang perasaan yang sangat amat tidak nyaman. Itu tuh
satu peristiwa yang wajar bisa terjadi ya. Nah di sana jadi ya memang kamu juga akhirnya cenderung menarik diri nih dari dianya gitu. Walaupun kamu jumpa sama dia, tapi bisa ya perjumpaan itu tuh kayak mengingatkan kamu bahwa kamu itu tuh harus healing gitu. Mungkin bahkan beberapa setiap kamu melihat dia semacam mengingatkan kamu kepada niat untuk meninggalkan dia. Nah, seperti itu. Ya. Bukannya mengingatkan kamu untuk cepat healing dan kemudian cepat memperbaiki hubungan, tidak. Tapi lebih kayak cenderungnya cepat healing agar kamu bisa keluar dari hubungan ini gitu. Jadi mari tidak tahulah secara pastinya apa sih yang membuat kamu jadi seperti ini gitu ya. Tapi yang jelasnya kalau untuk pancingan-pancingan, godaan-godaan untuk berakhir dengan dia, ya ada banget. Ada banget di sini. Aku ceraiin aja dia, aku ceraiin aja, aku tinggalin aja dia. Nah, jadi bahkan ini beberapa mari nampak ya. Baru lagi kali ini tuh ceritanya seumur jagung pacarannya, seumur jagung rumah tangganya. Tapi boleh, tidak sungkan-sungkan ya. Datang pemikiran untuk berpisah dengan si dia. Nah, seperti itu. Bisa nggak sungkan-sungkan kamu. Jadi ya beberapa bisa yang kayak gini. Udahlah, kalau aku ngeliat-liat dia terus, nanti nggak sembuh-sembuh nih hati ini. Gitu ya. Jadi ada kecenderungannya kalau memang kamu merasa kamu bisa ya, bisa pisah dulu dari dia gitu. Nah, maka mari lihat kamu akan lebih memilih ya, pisah dulu dari dia, break dulu dari dia gitu kira-kiranya. Ya, apakah kamu akan ngungsi ke kamar sebelah, ya, ataukah mungkin kamu ngungsi dulu ke rumah temennya kamu, ke rumah saudaramu, ke rumah orang tuamu. Nah, bisa seperti itu. Karena kalau dilihat dia, kalau kamu mandang wajahnya, kalau kamu mendengar suaranya, bisa-bisa kamu ngerasa, aduh ini nggak cepet nih nanti proses healingnya. Gitu. Ya beberapa kamu langsung aja, nggak pakai acara pamit-pamitan ya. Kamu bisa tuh ngeblokir dia langsung. Nah, bisa di sana ya. Kamu ngeblokir dia. Biar dia nggak bisa mengakses kamu dulu. Biar kamu dapat tenang dulu. Gitu. Ya, karena di sini tuh kayak bisa aja kejadiannya sudah berlaku ya. Sudah kejadian peristiwa itu ya yang bikin kamu sakit hati, sudah kejadiannya itu tuh 3 minggu yang lalu gitu. Tapi yang iya-iyanya walaupun sudah 3 minggu berselang, tapi kamu masih terasa sakit ya. Merasa sakit kalau kamu memikirkan hal itu. Mari lihat di sini tuh kayaknya ada model kesetiaan ya. Model kesetiaannya dia ini yang bikin kamu jadi kecewa berat. Gitu loh. Kamu udah iya-iya banget sama orang ini. Tapi orang ini tuh kok kayaknya bercandaan gitu ya sama kamunya. Nah, seperti itu. Karena tadi ya, kamu juga dengan dia nggak melihat bahwa hubungan ini tuh hanya hubungan bercandaan gitu. Kamu nggak mau. Nah, maka kamu juga berharap kalau dianya sungguh-sungguh serius di sini. Gitu loh. Ya. Kalau kamu sudah memikirkan tentang pernikahan, tentu kamu juga mau kalau dia sudah masuk juga pada pola pikir mempersiapkan diri untuk membawa hubungan ini ke level pernikahan. Kan maunya kamu gitu ya. Nah, kalau kalian ternyata sudah berumah tangga, yang maunya kamu setia gitu loh. Dianya tuh setia gitu ya. Walaupun dia ketemu dan berinteraksi dengan banyak laki-laki, banyak perempuan, tapi dia harus tahu diri bahwa dia ini tuh bukan lagi single,
bukan lagi anak lajang. Tapi dia ini tuh sudah berstatus sebagai suamimu, istrimu, bahwa kamu sudah menjadi pasangan sahnya dia di depan hukum agama, di depan hukum sosial, di depan hukum negara gitu. Makanya kamu ya dia ngerti-ngerti gitu lah. Jadi jangan lagi dia bermain-main api dengan laki-laki lain, perempuan lain. Karena ada beberapa di sini melihat isunya ya isu perselingkuhan sih, tidak ada lain cerita. Isu perselingkuhan di sini yang paling kuat, mari lihat indikasinya. Gitu loh. Jadi akan perselingkuhan yang dia lakukan ke kamu, itu tuh berat untuk kamu terima. Bukannya kamu lebay ya, bukannya kamu pendendam misalnya. Bukan. Tapi memang paling pedihnya kamu rasa untuk di saat ini setidaknya ya, sampai akhir bulan Februari, yang paling berat dalam ikatan relationship adalah menghadapi si peselingkuh gitu. Nah, perselingkuhan paling tidak bisa kamu toleransi gitu loh. Kamu sudah total all in all out, apa itu istilahnya, kamunya dengan dia. Tapi masa iya sih segampang itu dianya ternyata sudah menyembunyikan seorang pria selama ini dari pantauannya kamu. Dia memasukkan seorang wanita di dalam tabir di antara kamu dengan dia. Kecolongan berat kamunya kan. Nah itu yang bikin kamu sakit banget, sakit hati gitu. Dan tentu kamu butuh proses ya, kamu butuh proses untuk menerima dan merilis ya dampak dari ketahuannya si dianya itu tuh selingkuh dari kamu selama ini gitu loh. Kamu bisa berkompromi apa aja dengan dia ya, dalam sebuah hubungan kamu bisa berkompromi apa saja, tetapi salah satu yang kamu tolak yaitu ya kehadiran pria lain, kehadiran wanita lain. Itu yang paling tidak mampu untuk kamu terima gitu loh. Tapi malah itu pula yang dia hadirkan sebagai tantangan dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi Februari ini tuh bisa menjadi Februari yang cukup kelabu bagi kamu. Biasanya Februari itu kan Valentine ya, bukannya hidup yang kelabu tapi hidup yang merah jambu kan gitu ya biasanya. Tapi ya ternyata tidak demikian yang kamu alami. Justru kelabunya yang ada, merah jambunya entah kemana gitu ya di sana. Tapi gini, kalau memang posisinya kamu itu tuh atau isu yang kamu hadapi itu tuh memang adalah perselingkuhan dari pasangannya kamu. Nah, mari lihat gini, walau dia berselingkuh ya, tetapi dia kayak nggak mau ini lepasin kamu. Namun memang juga dia nggak akan ninggalin itu pasangan selingkuhannya dia. Jadi intinya dia kayak pasang dua lah di sini. Dan ya kalau bisa kamu ridho dengan keberadaan laki-laki lain itu atau dengan keberadaan perempuan lain itu. Gitu ya, kamu ridho, kamu bisa terima. Gitu loh. Jadi sehingga tidak ada konflik. Tidak ada konflik berkepanjangan antara kamu dengan dia. Ya mungkin kamu susah lah ya. Kayak gimana kita mau terima ya. Apalagi kalau benar-benar nih statusnya kamu udah jadi istrinya dia, suaminya dia. Gak segampang itu, orang lagi pacaran aja pun sakit hati kita. Berat kita tuh menerima bahwa di saat kita setia malah pasangan kita mendua. Berat. Nah tapi mari lihat dengan naifnya. Dengan naifnya si pasangan kamu ini tuh kayak udahlah biarin aja, terima aja gitu loh. Kamu biarin aku dengan orang itu, kamu terima aja hubungan kita seperti ini adanya.
gitu. Nah, bisa-bisa memang untuk beberapa kamu itu tuh ketemu sama dia di saat dia sudah punya pasangan, gitu loh. Nah, kalau kamu posisinya ternyata sebagai orang ketiga, dia ini tuh bisa, kamu nggak usah ngambek sama aku. Kamu kan dari awal mula sudah paham nih bahwa aku tuh sudah punya pasangan, gitu. Soalnya dia kurang seneng kalau kamu itu tuh ngambek, kalau kamu itu tuh ngediemin dia, kalau kamu itu tuh mengelak menghindar dari dia, nggak seneng dia, gitu loh. Ya, memang dia bisa itu kayak nganggap kamu, kamu lebay. Kan dari awal kan kamu udah paham, aku kan udah jujur bahwa aku punya pasangan lain. Terus kenapa kamu diemin aku sekarang? Gitu. Di sana. Jadi kayak nggak ada alasan menurut dia ya. Kalau kamunya itu tuh sedang butuh waktu untuk memproses rasa sakit hatinya kamu, rasa kecewanya kamu. Bisa dia nggak paham di sana, gitu loh. Maunya dia ya baik-baik aja lah, kamu nggak usah banyak tingkah kamu. Nah, bisa dia di sana, nggak menyala empati simpatinya, gitu loh. Nggak bisa dia tarik dirinya dia dalam posisi kamu, ya, nggak bisa dia tarik posisinya dia duduk di kursi yang kamu duduki untuk melihat, gitu loh, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, ya, ketika dengan dia. Taunya dia ya kalau kalian ketemu harusnya sih kamu riang lah, kamu gembira lah, gitu. Ya, kamu kelihatan kayak bahagialah dengan dia. Kamu ya berkenan lah ngebahagiain dia, ngeservis dia. Sebagaimana layaknya servis seorang kekasih yang terbaik yang mampu untuk kamu lakukan. Naif sih kalau Maria nampak. Naif. Jadi kalau menurut dia ya perselingkuhan ini tuh ndak ada salahnya, ndak ada kelirunya, gitu loh. Nah, apakah kamu dijadikan selingkuhan ataukah justru kamu yang diselingkuhin? Tapi menurut dia, udah benar, dia mau kalian dua-duanya, gitu. Namun kalau kamunya sendiri, apa cerita dua-dua, gitu ya. Katakan, jikapun kamu di awal sudah tahu bahwa dia deket sama laki-laki lain ataupun sama perempuan lain, tapi kalau untuk menerima terus ya, menerima terus, ya beginilah situasinya. Nampaknya Mari kamu juga kayak nggak mau, gitu. Oke, awalnya hubungan ini dimulai dengan perselingkuhan, tapi maunya kamu dalam perjalanannya jangan lagi ini menjadi hubungan perselingkuhan, tapi hubungan yang sah, kan, gitu. Jadi hubungan yang sah. Nah, di sana. Tapi ya demikianlah kalau si dianya ini tuh ya, jika kamu tadinya orang ketiga kemudian kamu pengen dinikahi baik-baik sama dia, ya setidaknya lah untuk di saat-saat ini tuh ya, bulan Februari ini tuh Marlet dia kayaknya masih belum sanggup itu. Tapi untuk tinggalin kamu juga memang dia tidak mau. Jadi maunya dia, ayolah tetap jalan, kita gaskan ini relationshipnya, gitu. Ya kamu carilah kekuatannya kamu, ya. Menurut dia kamu harus carilah kekuatannya kamu untuk mampu bertahan dalam relationship ini dengan dirinya. Nah, begitu ya. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke lah, baik. Mari awali dari inisial W. Ada warna, O ada obat, J ada jarum, K ada kapal, I ada ikan, H ada hati, F fisika, L ada lama, D ada 2, C ada
cantik, Y yoyo, T ada tahu, dan E ada 6. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada energi dari sesama Capricorn, kemudian Virgo, kemudian energi dari Leo, hadir energi dari Gemini, dan energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.